maka dapat dijamin bahwa teman-teman yang masuk dalam kategori ini nanti sudah 100% ya, 100% lulus dan juga mendapatkan penempatan. Sobat-sobatnya, tentunya harapan kita bersama bahwasanya nanti tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 kita login ke akun SSCSN dan mendapatkan tampilan ucapan selamat Anda lulus P3K Guru 2022 di bagian prasangga. Dan selanjutnya di sini nanti kita mendapatkan sekolah penempatan ketika kita cek di portal guru honorer. Berikutnya nanti kita tinggal menunggu saja ya untuk pascasangga sehingga nanti muncul link untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga melakukan pemberkasan. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu kriteria teman-teman guru honorer yang nantinya ini kita prediksikan 100% akan mendapatkan sekolah penempatan ya, dan juga lulus dan diangkat menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 dan nantinya sudah siap untuk pemberkasan. Nah, kira-kira untuk syarat dan juga kondisinya ini seperti apa? Marilah kita cek prosentase kelulusan P1, P2, P3 dan juga P4 kita masing-masing. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar terkait tentang persentase sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, yang pertama di sini adalah teman-teman yang nanti akan lulus 100% dan juga mengisi formasi mendapatkan sekolah penempatan ketika sudah pengumuman ya. Nah, di sini nanti yang pertama yaitu bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 yang mendapatkan penempatan dan juga sudah resume ya, serta mengakhiri pendaftaran. Nah, ketika teman-teman di sini bisa mengecek ya, ini adalah bagi teman-teman yang ketika login ini mendapatkan tampilan seperti ini. Artinya kita ini adalah masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 ketika kita login. Kemudian di sini semua terbaca, kemudian kita mendapatkan tampilan seperti ini. Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang masuk dalam kategori seperti ini, P1 mendapat penempatan. Kemudian di sini kita sudah mengakhiri pendaftaran, mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume. Maka entah itu dari teman-teman itu dari kategori 2, dari guru sekolah negeri, dari lulusan PPG maupun juga dari guru sekolah swasta, maka dapat dijamin bahwa teman-teman yang masuk dalam kategori ini nanti sudah 100% ya, 100% lulus dan juga mendapatkan penempatan pada P3K Guru tahun 2022 yang nanti penempatannya inilah mulai tanggal 2 Februari 2023 untuk di prasanggahnya. Seperti juga yang telah diumumkan oleh Kemdikbudristek bahwasanya di sini dalam laporannya ya. Nah, di sini adalah dari teman-teman yang mendapatkan penempatan seperti ini sudah resume sudah dilaporkan, yaitu ada 127.000 sekian ini menunggu pengangkatan di seleksi tahun 2022. Nah, menunggu pengangkatan ini sampai kapan? Yaitu tanggal 2 Februari 2023 nanti. Jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini yaitu P1 yang mendapat penempatan dan sudah resume akhir pendaftaran, maka tinggal menunggu saja ya, sudah lulus nanti kita mendapatkan sekolah penempatan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 nanti teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua, yang dari teman-teman nanti yang masuk dalam kategori sangat aman, ini adalah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas kedua yang mendapatkan penempatan dan juga sudah resume pendaftaran serta akhiri pendaftaran ya pada akun SSCSN-nya. Nah, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas 2 ini adalah yang sudah resume pendaftaran, ini nanti akan positif ya, bisa mendapatkan penempatan. Seperti yang kita ketahui, ketika di instansi atau daerah kita masing-masing itu membuka pendaftaran untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 3 tahun. Artinya kita P2 dan juga P3 yang kita bisa login akhir pendaftaran, maka artinya di sana itu tersedia formasi untuk kita sisa penempatan dari P1 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P2 ini adalah merupakan suatu keistimewaan ya untuk P2. Kalau misalkan kita melihat ya untuk seleksi, mekanisme seleksi yang kedua yaitu seleksi kesesuaian dan juga verifikasi, maka di sini untuk yang urutan pertama penempatan ini adalah dari teman-teman THK 2 dulu.
kalau THK 2 nanti sudah selesai penempatan, masih ada sisa formasi, maka barulah diberikan perankingannya. Urutannya adalah untuk teman-teman guru sekolah negeri. Jadi bagi teman-teman yang di sini masuk dalam kategori THK 2 prioritas kedua, ini adalah sangat-sangat aman sekali, teman-teman. Nah, bahkan di sini kalau misalkan kita lihat kembali untuk paparan dari BKN ya, beberapa waktu yang lalu, bahwasanya di sini untuk P3K Guru ini berdasarkan dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana di sini untuk urutan penempatannya jadilah untuk penempatan prioritas 1 dulu, dari P1 dulu, mulai dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPK dan swasta. Kalau misalkan di sini sudah selesai semua, artinya kalau misalkan di daerah kita masih ada informasi dibuka, maka teman-teman di sini didahulukan yaitu untuk THK 2 dulu ya. THK 2 di sini masuk prioritas kedua. Kalau misalkan masih ada formasi, ini adalah diberikan ke guru sekolah negeri. Jadi nggak akan ada ceritanya THK 2 nggak dapat formasi, tapi guru sekolah negeri ini yang mendapat formasi. Artinya di sini suatu keistimewaan bagi teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas kedua yang mendapatkan penempatan dan juga sudah resume akhiri pendaftaran di P3K Guru 2022. Tinggal menunggu saja nanti otomatis akan bisa lulus dan mendapatkan sekolah penempatan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas ketiga yang mendapatkan penempatan dan juga sudah resume mengakhiri pendaftaran, dan juga yang terdapat formasi di sekolah induknya ya, atau tanpa P1 atau tanpa guru yang berlebih di sana. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P3, ya ini adalah yang sudah resume juga. Artinya kita sudah ikut seleksi observasi ya oleh tim penilai dari sekolah maupun juga dari dinas dan juga BKPSDM. Ini teman-teman dikatakan sangat aman kalau misalkan kondisinya ini di sekolah induk kita ini terdapat formasi. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya kalau misalkan P3 di sekolah induknya ada formasi, kemudian nggak ada pesaingnya misalkan P1 ya, atau mungkin ada P1 namun formasinya lebih dari jumlah P1 yang ada, maka teman-teman artinya mendapatkan formasi di sekolah induknya, dan itu akan diutamakan. Nah, seperti yang di sini kita untuk penempatannya itu adalah setelah THK 2 ya. Artinya di sini nggak ada P1 atau mungkin nggak ada THK 2, atau mungkin meskipun ada P1 atau dan juga THK 2, asalkan formasinya adalah lebih dari penempatan P1 dan THK 2, maka teman-teman guru P3 di sini adalah formasinya, lokasinya ini dapat dikatakan sangat aman ya. Nah, seperti yang diketahui di sini yaitu ketika sudah penempatan di sini P1, kemudian P2, ini P3. Misalkan di sini ada 3 guru honorer dengan kategori berbeda. P1-nya ini adalah 1, P2-nya ada 1, kemudian P3 ada 1 atau 2 misalkan. Di sekolah induk kita ini membuka 4 formasi. Artinya di sini masih ada sisa formasi dari penempatan P1 dan juga P2. Nah, 2 formasi ini diberikan kepada kita. Bahkan 1 formasi pun di sini aman ya. Artinya sekolah induk kita ada 3 formasi, maka sisa 1 ini artinya kita itu P3 di sekolah kita membuka formasi. Tentunya ini adalah merupakan suatu indikasi kita nanti akan ditempatkan di sekolah induk kita sendiri. Tidak perlu nanti di ranking untuk ditempatkan di sekolah lain, teman-teman. Seperti yang dikatakan di sini bahwasanya ketika kita sudah tanyakan ya ke Kemdikbudristek bahwasanya di sini apakah jika P2 atau P3 yang sekolah induknya buka formasi atau kuota, itu peluang lulusnya itu semakin besar di sekolah induknya. Nah, seperti yang disampaikan untuk jawabannya yaitu ya benar, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Jika tidak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan. Artinya jika sekolah kita ini ada formasi, berarti kita di sekolah kita sendiri, teman-teman. Kemudian untuk yang keempat yaitu kategorinya, yaitu untuk teman-teman pelamar umum yang lulus PG dan mendapatkan peringkat tertinggi. Ini nanti dapat dikatakan juga bisa berpeluang lulus yang sangat besar sekali ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pelamar umum itu mengikuti seleksi dengan menggunakan mekanisme CAT UNBK, dan di sana itu kita harus lulus passing grade. Untuk passing grade-nya itu bukan hanya passing grade dari teknis, manajerial, namun juga semuanya. Kita harus lulus passing grade teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kalau misalkan kita sudah lulus passing grade semuanya, maka di sini kita masuk dalam kategori P. Kemudian kalau misalkan kita mendapatkan peringkat yang tertinggi seperti ini, maka kita nanti akan berada di urutan paling atas.
Ketika formasi yang kita lamar ini jumlahnya 1, kalau kita nilainya paling tinggi, kita yang akan mengisi formasi di sana. Kalau misalkan formasinya lebih dari 1, 2 misalkan, kita dapat ranking 2, ini kita akan L juga ya, mengisi formasi yang ada di sini. Oke, demikian sobat-sobatnya, semoga bisa sedikit memberikan pencerahan untuk kita dan penambah semangat. Semoga nantinya kita bisa lulus semua ya di P3K di tahun 2022 ini. Dan bagi teman-teman yang nantinya nggak lulus, ini semangat, nanti masih ada 2023 untuk dibuka P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.